Apa suara saya sudah terdengar? Oh ya. Alhamdulillah, Mbak. Ya, sudah terdengar ya. Ya, baik. Minggu kemarin ada latihan membuat ini ya, aplikasi MVC CRUD untuk members. Nah, ada yang sudah jadi? Ya, saya pengen lihat hasilnya dulu ya, beberapa. Mas Jeremias sudah jadi? Michael Indrawan? Belum Pak, saya lagi ada di luar kota Pak, tidak tidak dengan komputer Pak. Ya. Oke. Tapi tugasnya sudah dibuat. Kemarin tugas atau latihan ya? Ya udah dianggap tugas lah gitu ya. Nanti saya cek di akhir aja. Oke. Ada enggak yang sudah selesai untuk contoh apa aplikasi MVC untuk member ya? Kalau contoh kemarin kan produk ya. Oke, baik, saya jelaskan dulu sedikit tentang contoh aplikasi MVC. Ya, jadi kalau kemarin kita membuat aplikasi semacam ini ya, ada produk, order, member, kemarin member ya sama about gitu ya. Nah, nanti di apa namanya, aplikasi semacam ini ditujukan untuk admin ya, atau petugas toko misalkan ya, untuk melihat, menambahkan produk, merubah harga, menambahkan data, mengupdate data gitu ya, data produk, data member, data order ya. Nah, untuk mengamankan dibuat apa ini, halaman login gitu ya. Ya, nanti bisa ditambahkan seperti itu di latihannya. Nah, jadi contoh kalau ini admin ya. Ya, dimulai dari controller kemarin defaultnya ini ya, home ini ya. Jadi controller home ini artinya apa? Kalau kita akan menulis sesuatu di sini meskipun kosong, jadi dianggap kontrolernya adalah home gitu ya. Ya, ini home ya. Ini sama kalau saya isi home. Ya. Nah, jadi ketika di pilih controller home, di sini ada metode index. Nah, jadi sebenarnya index ini yang dipanggil gitu ya. Nah, kalau saya isi index 1, nah tetap defaultnya ini index. Kalau nggak ada tetap dianggap index gitu ya. Jadi index itu ini. Nah, index itu mengecek apakah masih ingat ya, kita masih pernah belajar session itu ya, membuat variabel session, yaitu variabel yang ditampung di server ya. Nah, jadi kita akan mengecek apakah variabel session dengan nama ID user itu
sudah ada gitu ya, atau sudah didefinisikan gitu ya. Kalau sudah ada, maka langsung diarahkan ke ini home index. Ya, jadi kalau sudah ada, artinya apa? Session ID user itu ada kalau sudah login. Nah ini karena belum login maka ID user itu belum ada, gitu ya. Nah kalau sudah ada maka diarahkan ke halaman index. Tapi kalau belum ada diarahkan ke halaman login, ya else. Ya. Nah, ini halaman login. Nah jadi ketika login, admin passwordnya salah, nah ini ya tidak valid. Nah, tapi kalau passwordnya benar, tapi kalau proses login ini nanti benar, nah maka dia akan memanggil home ini lagi ya dan ngecek, oh ternyata session ID usernya ada, maka dia akan memunculkan ini. Jadi ketika ini di klik, nah dia bisa masuk ke sistem, gitu ya. Kalau logout, ya kembali lagi. Makanya di sini akan dicegah. Jadi user yang belum login itu tidak bisa mengakses link-link atau kecuali about ya cuma lihat nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk produk, order, member itu tidak bisa diakses, gitu ya. Home juga tidak bisa diakses kalau belum login, gitu ya. Maka tadi di controller home, ya, controller home dengan metode index ini dicek apakah sessionnya sudah ada atau belum, session ID user. Ya, jadi kalau sudah ada berarti orang itu sudah login, nah, maka dimunculkan menunya ini ya, halaman diarahkan ke halaman home. Nah ini ya. Nah untuk proses login sendiri ya diperhatikan di sini menggunakan halaman login ya, kita bisa lihat di views ya, user login. Nah ini jadi ini halaman login. Jadi untuk home tadi dia menggunakan header juga menggunakan footer ya, jadi ini headernya login tadi ya. Tadi kalau sudah logout ya. Ya jadi ini headernya. Nah footernya memang tidak terlihat, tidak ada sesuatu yang ditulis, jadi hanya penutup body dan penutup HTML. Nah, jadi ini tadi ketika halaman login dibuka ya. Jadi halaman login ini menanyakan apa ini username dan password ya, ini ya, name, pass, dan t. Nah ada tombol submit di sini yang dinamakan login ini ya. Jadi kalau di submit maka dia nanti akan lari ke ini ya, base URL itu berarti yang kita setting di config ini ya, base URL-nya. Ini tergantung lokasi aplikasi kita itu di mana gitu ya. Kebetulan ini ditaruh di PWL, htdoc, PWL, MVC admin. Nah, kita ditaruh itu ya. Ini nanti disesuaikan ya. Kemarin sudah saya jelaskan untuk mengatur konfigurasi untuk menentukan konstanta ini ya, base URL. Nah, jadi ketika tombol ini di submit, maka dia akan menjalankan konstruktor user ya dengan metode proses login. Nah, jadi nanti dia akan menjalankan konstruktor user ya dengan metode proses login. Nah, ini ya proses login. Nah, jadi tadi kalau kita isi ini diisi 1 2 3. Nah, dia apa yang ditulis di sini ya, proses login itu akan melihat apakah usernya sudah di post ya. Ya ini tadi ya.
Ini T usernya, apakah sudah diisi begitu ya, didefinisikan. Kalau iya sudah, maka dilakukan pengambilan data dari halaman sebelumnya pakai string post ya. User, string post, T user, password, T password. Nah, kemudian setelah didapatkan user password, dicocokkan di database ya. Apakah user yang dimasukkan tadi dan passwordnya sama dengan yang ada di database gitu ya, yang ada di tabel user. Nah, ini tabel user. Nah, di sini ada admin, passwordnya 123 atau misalkan ini diganti Fauzan 123. Nah, saya jadi nanti akan dicocokkan dengan data yang ada di sini. Nah, menggunakan model. Nah, maka kemarin MVC itu controller itu untuk menjadi perantara antara view dan model. Model itu ini menggunakan user model, metode check user ya. Kita lihat di model, di user model ini ada metode yang namanya check user. Nah, ini ya. Jadi check user ini berupa query untuk melakukan select ya, select from nama tabelnya ini user ya. Nama tabelnya user tadi ya. Nah, select bintang from user where username adalah username yang dimasukkan tadi dan password yang dimasukkan. Nah, kemudian hasil query dikembalikan berupa record set atau satu kumpulan record gitu ya. Sehingga di sini nah ini ya. Jadi setelah memanggil check user di konstruktor di model user model dengan metode check user, maka akan mengembalikan suatu data. Nah, kemudian data itu if not data user artinya apa? Artinya jika tidak ditemukan ya, maka muncul user tidak valid ya. Jadi jika tidak ada di sini, misalkan Fauzan passwordnya 254, nah berarti tidak ditemukan. Nah, maka ini yang dieksekusi. Tapi kalau ditemukan, misalkan Fauzan 123 ada di sini, maka ini yang dijalankan. Nah, menjalankannya atau kondisi benarnya jika password dan user dan password itu benar, maka dia akan meng-create session. Ya, jadi ini membuat variable session namanya ID user dengan data adalah ID user yang diambil dari database. Ya, jadi kalau si Fauzan tadi ID usernya 2. Nah, kemudian setelah meng-create variable user dan mengisinya, kemudian halaman web diarahkan ke home, ke controller home. Jadi ini tadi controller home berarti kembali ke ini ya, karena sudah ada sessionnya, variable session ID usernya, maka ini yang dieksekusi. Ya, dieksekusi berarti dia menampilkan halaman depan. Nah, tadi ketika ini user dan passwordnya benar, maka session ID user di-create dan berhasil menampilkan menu lainnya, gitu ya. Nah, ini contoh gambaran aplikasi. Jadi basicnya adalah dari kalian kemarin mengutak-atik contoh yang saya berikan berupa produk, gitu ya. Jadi CRUD untuk tabel produk. Nah, kemudian kemarin saya minta untuk latihan buat sendiri yang member, gitu ya. Yang member ini ya. Cuman ini saya memang belum pasang di sini ya. Jadi hanya produk saja ya kemarin ya. Jadi bisa tambah, edit, hapus, update, nah begitu ya. Nah, ini gambaran untuk si seorang admin
Jadi selain bisa merubah data produk, nah dia juga bisa menampilkan membernya siapa saja, gitu ya. Kemudian dia juga bisa melihat yang order siapa saja, nah gitu ya. Jadi nanti tugas ke depan ya ini mesti dibuat nanti ya. Nah ini gambaran untuk aplikasi lanjutan dari contoh kemarin itu untuk petugas admin. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu, silakan. Jadi saya tidak menjelaskan kodenya didemokan satu-satu, itu agak panjang gitu ya. Jadi ini sampel saja bisa dilihat ya. Jadi ketika login, jadi proses loginnya tadi ya. Yang jadi defaultnya adalah home, tadi saya ulang ya. Yang jadi defaultnya adalah controller home. Jadi controller home itu punya metode index, ini yang akan dieksekusi. Kemudian bergantung pada ada variabel sessionnya atau tidak. Variabel session yang bernama ID user. Kalau variabel sessionnya belum ada, berarti dimunculkan halaman login. Ya. Tapi kalau variabel sessionnya sudah terisi, maksudnya variabel dengan nama ID user ya, variabel session dengan nama ID sudah terisi, maka ya, aplikasi sudah bisa membuka atau diarahkan ke halaman index, ke home. Ini tadi ya, halaman home sini. Sehingga setelah diarahkan ke sini, user bisa mengakses menu yang lain, gitu ya. Terus kalau mau nambahkan kemarin ya tugas dan latihannya ini member ya, yang nanti kedepannya ditambahkan untuk mengelola order. Nah, makanya tadi saya tanyakan apakah member ini sudah dibuat atau belum. Kemudian saya hanya memberi sampel produk supaya kalian bisa mengeksplor untuk membuat sendiri yang member. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang kesulitan membuat member kemarin? Atau ada yang trouble, boleh di-share untuk diperbaiki bersama. Belum ya? Ini, oh sudah ya, Mas Dava sudah. Bisa ditunjuk di share screen, Muhammad Dava. Ya, bagus. Baru bisa lihat detail ya. Oke, bisa edit, dirubah namanya misalkan ya. Bisa lihat detail ya, bisa hapus. Oke. Nambah baru ya. Ya, ini dasarnya menggunakan framework ya, menggunakan MVC, tapi framework sederhana ya. Jadi nanti pengembangannya kalau kalian mau pakai CI, pakai Laravel, pakai YII itu ya, itu sudah tidak asing menggunakan framework. Ya bagus, terima kasih Muhammad Dava. Yang lain, ada yang sudah jadi juga? Saya sudah, tapi untuk tombol detailnya saya hilangkan, Pak. Jadi untuk kolom-kolom data membernya itu langsung saya tampilkan di situ. Oh gitu, ya boleh. Bisa di share screen, Mas Vicky? Sebentar, Pak. Ini Pak, jadi tombol detailnya saya hilangkan, tapi untuk kolom-kolomnya langsung saya tampilkan di sini kecuali yang password.
Oh iya, boleh, bagus. Dan untuk gendernya, kalau di database-nya, email. Ya pokoknya ini sudah order member. Nah, untuk gender di database ini tetap 1 atau 2 atau 01 juga bisa, nanti bisa disesuaikan. Cuma kalau di sini saya pakai percabangan pakai PHP, langsung saya ubah. Ya. Okay. Terus untuk editnya ya masih mirip. Cuma ini untuk gendernya saya buat drop down begini. Oh iya, bagus. Ya, ya dikembangkan ya. Bisa tambah, bisa hapus. Ya. Sama seperti itu. Oke, ya bagus Mas Diki. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau share screen? Hasilnya yang sudah jadi? Oke, baik. Jadi nanti dikembangkan ini ya Mas Diki dan Mas Dava dan yang lain yang sudah jadi. Ya, nanti dibuat sebelum itu dijadikan halaman admin gitu ya. Jadi orang yang mau mengakses aplikasi menambah produk dan member itu harus login gitu ya. Nah, jadi contoh ini kalau diklik produk ini nggak mau ya. Jadi kenapa harus login dulu? Ya, mungkin saya lupa ya, belum saya tunjukkan tadi. Contoh kalau saya mau pilih produk konstruktor produk. Nah ini nggak mau nih, dipaksa dikembalikan ke home. Nah, kita cek di controller produk. Nah, di controller produk pada saat indeks. Nah, jadi pertama kali yang dibuka adalah indeks. Nah, jadi di sini nanti lihat apakah variabel session dengan nama ID user itu sudah di set atau belum, atau sudah diisi atau belum gitu ya. Kalau sudah, nah baru apa ini halaman produknya itu dimunculkan. Tapi kalau belum login, nah ini dipaksa ini ya, dipaksa untuk kembali ke halaman home ya. Nah, base URL-nya berarti lokasi apa URL ini tadi ya. Nah ini URL ini tadi. Nah jadi maka ketika tadi saya klik produk, ya ini nggak mau. Kenapa? Ya, karena variabel sessionnya belum diisi, ID user ya belum ada. Nah maka diarahkan ke login ini. Tapi kalau sudah ada nanti akan diarahkan ke sini. Jadi ini kalau ya home ya. Jadi kalau belum ada diarahkan ke home. Sementara controller home tadi di home. Nah ini ya. Jadi di home dia ngecek ini kalau belum ada sessionnya maka dia diarahkan ke login. Ya. Jadi untuk mengamankan aplikasi biar tidak sembarang orang bisa mengakses halaman produk, member dan order. Gitu ya. Itu pengembangan selanjutnya ya. Nah kemudian atau ini ada yang mau ditanyakan dulu untuk latihan yang ini?
jadi nanti dimunculkan boleh berupa banner, boleh carousel gitu ya, boleh apa ya, halaman landing page yaitu halaman depan gitu ya. Kalau sudah berhasil login, kemudian orang yang sudah atau petugas admin yang sudah login bisa mengakses halaman-halaman ini ya, produk, order, member, ya, yang lainnya. Dan logout, oh ya ini logout belum saya jelaskan. Jadi kalau orang klik logout, nah, maka dia semua sessionnya akan dihapus, variable session akan dihapus dan diarahkan ke home. Jadi di ini di bagian view, template, header itu ada logout ya. Jadi logout itu nanti akan diarahkan ke konstruktor user dengan metode logout. Nah, jadi kita lihat konstruktor user dengan metode logout ya ini ya. Nah, jadi di sini dia melakukan perintah session destroy atau menghapus semua variabel session dan isinya, kemudian mengarahkan halaman itu ke halaman home, sehingga ketika halaman home tadi diakses, karena sessionnya sudah dihapus, maka ini yang dibuka ya, atau halaman login yang dibuka. Jadi ketika ini jadi di logout itu diarahkan ke login lagi. Oke, ini di pengembangan selanjutnya adalah untuk membuat pengamanan aplikasi berupa login, dan setelah login bisa mengakses halaman ini. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Pak, izin bertanya tapi sedikit keluar topik. Ya, silakan. Kalau untuk di kelasnya Pak Yogi ini nanti kita pakainya CI atau Laravel ya Pak? Laravel. Oh, iya. Ya, jadi sebenarnya untuk latihannya pakai Laravel, tapi nanti akan ada tugas akhir. Jadi tugas akhir itu yang menjadi nilai nilai UAS nanti ya, itu bebas ya. Jadi mau pakai framework apa saja boleh gitu ya. Basicnya dari sini ya, basicnya dari MVC. Nah, jadi boleh mau pakai CI boleh, mau pakai Laravel boleh. Cuma untuk latihan kita yang pertemuan besok itu menggunakan Laravel. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Sebelum saya lanjut. Baik, saya lanjutkan. Ya, selanjutnya, kalau tadi kita membuat halaman web atau aplikasi web untuk seorang petugas admin. Nah, berikutnya kita buat halaman web untuk user publik ya, user umum. Katakan orang yang mau, kita mempunyai website toko tanaman hias misalkan ya. Kemudian toko tanaman hias itu bisa diakses orang lain untuk memesan barang yang kita tawarkan, gitu ya. Contohnya, nah, jadi contohnya ini kita mulai saja dari si user ya. Jadi di halaman publik. Jadi ketika diklik halaman utama, jadi mungkin kalau kita menyediakan website jualan online gitu ya, pertama nggak perlu login dulu ya, jadi orang boleh bebas mengakses gitu ya. Tapi kemudian ketika mau order baru orang itu harus terdaftar sebagai user gitu ya, untuk pengamanan ini ya.
kevalidan order ya, karena kalau nggak dikasih batasan gitu, kita nggak tahu orderan itu beneran atau tidak, nah, begitu ya, di proses bisnisnya. Nah, jadi di halaman user ini disediakan halaman depan, ya mungkin seperti tadi boleh ya. Kemudian ini sama halaman about. Kemudian halaman produk. Nah, jadi halaman produk ini berisi daftar produk yang ditawarkan. Jadi bukan nggak beda kalau di si admin tadi, kalau halaman produk itu bisa nambah, hapus, edit gitu ya. Tapi kalau di sini di user itu hanya ditampilkan spesifikasi produk yang dijual ya, nama, harga, foto gitu ya. Nah, kemudian kalau orang pengen pesen, tinggal diklik order ya, nanti masuk ke keranjang belanja ya. Kemudian kalau klik barang yang lain ya, nanti masuk keranjang belanja juga ya. Nah, kemudian kalau orang mau check out, nah ini nggak bisa, kenapa? Belum login ya, harus login terlebih dahulu. Jadi mungkin kalau orang sudah pilih barang, kemudian harus sama seperti kalau kalian belanja di marketplace di Shopee, itu bisa pilih dulu ketika mau pesan kan harus registrasi gitu ya. Nah, contoh ini harus registrasi dulu, misalkan namanya Bang ya, 23. Dia sudah apa namanya, sudah terdaftar tapi belum login ya. Ya ini mungkin masih kurang simple ya, nanti kalian bisa kembang. Ini contoh saja sih ya. Contoh, tidak harus seperti ini, mungkin kalian punya yang lebih simple ya. Nah, jadi sebenarnya dia belum terdaftar login ini ya. Anda login, jadi harus login dulu tadi. Yang tadi ya. Passwordnya 1, 2, 3. Kalau seperti ini, nah dia sudah login. Ini tadi ya, sudah ada keterangan dia sudah login. Nah, kalau ke chat, nanti dia registrasinya hilang ya, tombol registrasinya hilang, dia bisa melakukan check out ya. Check out barang apa saja yang dipesan. Kemudian nanti ini ID membernya mestinya muncul otomatis. Ini saya juga hanya sampel ya, ini belum selesai saya buat ya. Jadi mestinya nanti keluar sini siapa membernya, nama, alamat, telepon. Nah, terus nanti pilihannya baru jenis pembayarannya apa, nomor rekening berapa, biaya pengiriman berapa gitu ya. Nah, kalau ini sudah di check out, ini belum jadi ya. Kalau ini sudah di check out, mestinya nanti bisa tersimpan ke tabel order. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti ini ID ordernya, kemudian ID membernya tersimpan, kemudian tanggal ordernya, jenis pembayarannya, nomor rekening, biaya kirim pembelian. Nah, statusnya itu bisa diatur nanti, misalkan kalau 0 itu belum diproses ordernya, kalau 1 sudah diproses, maksudnya diproses sudah dikirim misalkan ya, atau terserah. Biasanya kalau order itu ada yang statusnya sudah baru diproses, misalkan sudah dikirim, ya terserah ya, ada 3 boleh ya, atau 2 juga boleh ya, sudah diproses, belum diproses, atau sudah diproses, sudah dikirim, belum diproses, 3 juga boleh ya. Ya, untuk sampel saja sih ini ya. Nah, jadi kira-kira pengembangan aplikasinya untuk yang
aplikasi web untuk user kira-kira seperti ini ya. Jadi si user bisa pesan barang dan barang yang dipesan itu bisa disimpan di database. Nah, nanti si petugas itu bisa melihat di sini ya, order. Nah, order apa saja yang sudah masuk ya. Siapa saja yang sudah masuk di order itu. Kalau diklik order nanti keluar. Ya, ini adalah contoh simple ya. Kalau mungkin kalian sudah pernah lihat aplikasi ini banyak ya, banyak yang ya lebih bagus gitu ya. Tapi ini hanya menjelaskan proses bisnisnya ya, sehingga mungkin bisa kalian kembangkan sendiri nanti lebih baik gitu ya. Nah, jadi sama untuk konfigurasi filenya ya, ini nanti kalau pakai template yang sudah saya kopikan itu mesti di set di file config ini tadi ya, di BBN MVC user ini sesuai dengan filenya ini tadi ya, MVC user public gitu ya. Kemudian controller defaultnya adalah home ya, controller defaultnya. Jadi ini artinya permisi Pak Bro Yogi. Ya. Ini memang Bapak nggak share screen atau gimana Pak? Loh, sudah itu? Sebentar Pak. Tapi di saya tidak kelihatan Pak. Mungkin di teman-teman. Oh iya, foto sendiri ya ini. Sorry ya. Ya maaf ya. Ya Pak. Ya makasih Mas. Jadi saya screen tadi. Ini kayak koneksi nih tadi. Siap Pak. Ya berarti tadi nggak terlihat ya saya demo itu ya? Tidak terlihat Pak. Oh ya maaf ya. Jadi saya ulang ya. Ya jadi kalau yang latihan pertama yang untuk admin sudah terlihat ya. Yang untuk admin itu ya ini tadi ya, misalkan admin 1 2 3 passwordnya, setelah dia login sudah bisa mengakses menu aplikasi yang lain gitu ya. Nah, jadi untuk tugasnya nanti dikasih pengaman, login dan logout begitu ya. Nah kemudian yang khusus untuk user ya, untuk user, jadi si user itu bisa tidak perlu login ya, biasanya kalau si user itu langsung masuk ke aplikasi, contohnya langsung buka situsnya, kemudian langsung terbuka, kemudian ada pilihan, ini pertama langsung di home ya, kemudian nanti ada bisa milih produknya apa saja. Nah ketika diklik suatu item, dia masuk ke chat ya, atau keranjang belanja. Kemudian klik item yang lain, dia juga bisa masuk keranjang belanja. Kemudian kalau si user mau check out, nah nggak bisa karena apa? Dia belum login, nah, belum daftar misalkan ya. Kalau dia belum daftar ya registrasi misalkan. Nomornya baru ya, 1 2 3. Kembali di sini. Nah, cuman ini jackpot belum bisa, harus ini udah kembali lagi dulu ke sini ya. Jadi masih ada trouble. Ya, jadi belum login, si Budi tadi mesti login. Nah, baru muncul nama usernya di halaman ini, berarti dia sudah login ya, kembali ke chat. Nah, baru sekarang ini bisa check out. Jadi untuk proses
proses bisnisnya itu ya. Jadi si user bisa melihat barang apa saja, pilih, masuk ke keranjang belanja, kemudian kalau mau check out harus daftar dulu sebagai member. Nah, ini adalah proses check out-nya. Nanti keluar daftar barang yang sudah dipesan. Nah, dan ini mestinya sudah keluar sendiri ID-nya ya. Jadi karena sudah login ya. Tapi ini memang saya belum selesai mengerjakannya ya. Nah, jadi nanti untuk tugas kedepannya ya, kalian mesti bisa menambah tadi seperti tadi ya, menambahkan barang masuk ke keranjang belanja, dan setelah ini di check out nanti masuk ke tabel di database ya, contohnya di TB order ya. Jadi nanti akan tersimpan ID itu ID ordernya ini otomatis mestinya, atau auto increment kalau dibuat di tabel ya, ada pilihan auto increment, atau kalau enggak ya nanti dibuat di query gitu ya, dicari ID yang maksimal. Tapi paling gampangnya nanti bisa pakai auto increment ya. Nah, itu untuk ID. Kemudian ID member itu tadi loginnya tadi ya. Kalau si Budi tadi ID user tadi ya, si Budi ID usernya, oh sorry, member ya, si 8. Nah, maka nanti mestinya ini tersimpan di TB order ini, ID membernya 8 ya. Terus ini tanggalnya tanggal transaksi, tanggal order, jenis bayarnya ini ya, bisa pilih. Kalau OVO nanti muncul di sini OVO ya. Nama banknya kalau transfer ya, kalau transfer nama banknya nanti terisi, nomor rekening ya, jenis pengiriman, biaya kirim. Nah, ini pembelian nggak ada kok, bisa dikosongi. Total bayar ini ya. Mungkin kalau pembelian ya kosongnya aja lah ya. Nah, statusnya, status mungkin kalau pasti order ya statusnya belum diproses begitu ya. Nanti memprosesnya ya si admin ini yang memprosesnya. Klik ini ada pilihan edit, ordernya diedit, diganti statusnya yang belum diproses menjadi diproses. Ya. Nah, itu gambaran dari sistem penjualan online sederhana untuk petugas admin dan untuk si user. Nah, untuk ini awalnya, untuk user ini awalnya dari ini ya, defaultnya dari home ya, maka di sini controller home yang akan dieksekusi pertama kali di metode indexnya. Ya, jadi di sini dibuat variabel atau data array, ya, data array asosiatif ya, dengan indeks nama diisi title, kemudian ID user ya dikosongi. Nah, terus dicek di sini apakah sessionnya ada. Kalau sessionnya sudah ada, ID-nya adalah sessionnya tadi. Ya, jadi artinya kalau orang sudah login, nanti akan diketahui apa namanya, nama usernya ya. Kalau ID usernya sudah login, nah nanti oh yang login 7 ya, atau ID 7, maka akan dicarikan nanti di database menggunakan model ya, member model get nama. Nah, di sini ada model member model get nama. Nah, get nama ini dia akan melakukan query dengan mencari nama user yang ID-nya sesuai yang dikirimkan. Nah, setelah didapat, ditangkap di sini. Nah, nama usernya siapa, terus nanti dimunculkan di sini. Dimunculkannya di halaman ini ya, home index ya. View home index. Nah, dimunculkannya di sini. Sorry.
dimunculkannya di halaman indeks, tetapi dia ditaruh di bagian headernya ini. View template header. Nah ini ya, dia dimunculkan di sini karena sudah dikirimi data ya, dikirimi dikirimi data seperti ini, maka nanti bisa ditangkap data nama usernya di header ini ya. Sehingga di sini bisa keluar nama ini tadi ya. Nah terus kalau sudah itu diklik produk ya, diklik produk berarti controllernya controller produk ya. Produk itu indeksnya adalah ini ya, menampilkan ya, produk indeks ya, produk indeks kita lihat di view produk indeks. Nah, jadi ini adalah menampilkan daftar barang ya beserta harga ya, gambar dari atau foto dari produknya, nama dan harganya yang diambil dari database. Ya, ini sesuai dengan yang ada di database ini. Nah, sehingga keluar itu ya. Kemudian kalau diklik order, maka dia akan dipanggil apa ini? Konstruktor produk dan metode add chart. Ya, jadi konstruktor produk. Nah, kemudian metode add chart. Ya, jadi add chart sendiri nanti berupa menampilkan ke apa namanya, menambahkan ke variabel session. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah. Ketika diklik order itu langsung ditampung di database gitu ya, di tabel chat ya, misalkan ditampung di sini juga boleh ya, itu lebih mudah gitu ya. Kemudian nanti bisa dimanipulasi, dirubah, ditambah, dihapus gitu ya. Kalau ini untuk sampel saya pakai session gitu ya. Ini ditampung di variabel session seperti latihan kita di pertemuan sebelumnya yang menggunakan session. Jadi ini melanjutkan. Tapi kalau ini mau diganti ketika orang order nanti ditampung di sini di tabel ketika orang order ini baru chat ya, belum maksudnya belum check out ya, ditampung dulu di variabel sementara tabel chat misalkan ya, ditampung di situ. Kemudian kalau sudah melakukan check out baru ditampung di variabel di tabel TB order ya itu. Jadi kalau di check out ya nanti akan keluar daftar yang sudah dipesan dan identitas membernya ya, identitas membernya serta mengisi data kelengkapan untuk order gitu ya, biasanya jenis pembayaran, alamat dikirim gitu ya, tapi ini tidak ada ya, sesuaikan dengan ini aja TP order dan TP order detail ya. Jadi kalau barangnya lebih dari satu, misalkan ID 1 nanti nyimpennya di sini ID 1, ID 2, 8, jumlahnya 2 ya, nanti disimpan di detail. Nah, jadi proses check out itu nanti menampung di 2 tabel ya. Kalau tidak bisa di 1 tabel bisa saja ya, tapi untuk praktek database perancangan database yang baik itu mesti dipisah, ada tabel TB order dan order detail ya, untuk mengurangi memori, mengefisiensikan memori dan waktu. Kalau ditampung 1 folder saja itu akan terjadi redundansi field atau data, sehingga memori nanti bisa menjadi gampang cepat penuh gitu ya.
dan tentunya proses aksesnya menjadi lebih lambat. Tapi kalau sudah dipecah menjadi 2 tabel yang berelasi, itu aksesnya akan menjadi lebih cepat, ya, dan menampung di memorinya lebih efisien. Nah, begitu ya. Nah, cuma ini silakan dikembangkan sendiri. Jadi kalau orang mau pesan itu ya sarannya harus login, gitu ya. Kalau login belum terdaftar, jadi dia nggak bisa masuk, ya, harus registrasi dulu, gitu ya. Ini registrasi belum saya buat ya. Tadi saya buatnya di sini, di penambahan tadi ya. Nah, akhirnya saya buat di sini tadi. Oke, itu sampel. Jadi sampel untuk seorang user. Jadi ada dua ya, ada dua jenis aplikasi, yaitu untuk seorang petugas admin dan seorang user untuk memesan barang. Dan ini hanya gambaran dan silakan nanti dibuat semacam ini, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu? Permisi Pak Prayogi, saya izin bertanya Pak. Iya, silakan. Kita kan ini mengembangkan, apakah sampelnya itu akan di-share code-nya atau gimana Pak? Sebenarnya sampelnya itu yang tadi ya, yang kemarin itu yang produk. Yang produk, karena sampel ini saya khawatirnya kalau saya share malah bingung ya. Jadi awalnya dari produk tadi. Jadi makanya dibagi menjadi ada controller, model, dan view. Itu bisa dilihat, dikembangkan dari situ ya, dari contoh kemarin. Dari yang apa yang kemarin ya, produk ya. Nah, dari situ. Nanti kalau misalkan kok ternyata minggu depan saya lihat nggak pada kesulitan ya ini nanti akan saya coba share. Nah, maksudnya yang kembangkannya dari dulu itu, dari basic dulu yang 1 tabel itu. Nah, itu dulu ya, Mas. Berarti intinya sesuai flow-nya seperti itu ya Pak, dan kita pakainya session, CRUD, dan MVC itu ya Pak? Iya, betul. Kalau sessionnya sebenarnya tidak harus ya. Maksudnya sessionnya untuk apa ini? Untuk login atau session untuk chatnya? Untuk chartnya. Untuk chatnya boleh pakai tabel ya. Jadi kalau mau orang pesan barang langsung dimasukkan ke tabel itu juga boleh untuk sementara, ditampung sementara. Kan banyak cara sebenarnya. Boleh pakai tabel, boleh pakai XML ya. Boleh pakai session, itu juga boleh ya. Nah, jadi kalau sampel ini ya pakai session sampel ini. Tapi sebenarnya yang paling mudah itu malah justru pakai tabel gitu. Nah, itu silakan kreasinya masing-masing. Oke, terima kasih Pak Prayogi. Iya, sama-sama. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya harapkan minggu depan itu saya sudah bisa melihat progres untuk seorang petugas admin dan user ya. Ya, saya mulai sampai mana ya yang sudah jadi gitu ya. Ya, saya yakin kelas ini kelas unggulan sudah hebat semua ini ya. Sudah dikasih sedikit template saja sudah bisa dikembangkan gitu ya. Ya, baik. Untuk sebelum saya akhiri, ada yang bertanya dulu? Ya, tidak ada ya. Pak, saya izin bertanya satu lagi Pak, sedikit. Ya, silakan. Ini panel untuk admin dan user ini yang kita kelola bebas ataukah produk ataukah member atau bebas Pak? Maksudnya untuk yang dikelola di dalamnya itu member atau produk atau gimana?
Oh iya, jadi kan kalau kita contoh, kalau sampel kita ini kan toko online, nah berarti kan masih ada produk, ada member, ada ordernya gitu kan. Nah itu yang dikelola itu. Jadi kalau order ya bisa diubah statusnya, bisa dihapus. Kalau member juga bisa, kalau ternyata membernya mau dihapus, mau diedit juga boleh. Gitu Mas. Oh iya, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, baik. Cukup ya. Ya cukup untuk pertemuan hari ini. Ya kita lanjutkan ke minggu depan. Ya ini sudah mulai semester setelah mid ini mulai mengembangkan sendiri ini ya. Mulai mengembangkan sendiri. Saya harap kalian semangat untuk bisa menjadi developer ya. Developer belajar menjadi developer ya. Dengan mengembangkan aplikasi yang sudah ada sebagai template. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.